Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 10 Mei 2025. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 25 sampai 26 dalam tema dari penghukuman menuju pemulihan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan hati dan pikiran yang tulus, ikhlas, dan ingin melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Saya akan membacakan pada Yehezkiel 28 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari antara suku-suku bangsa tempat mereka terserak dan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan tinggal di sana dengan tentram, membangun rumah, dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan tinggal dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Sidon adalah tetangga Tirus. Sama seperti Tirus, Sidon juga menerima penghukuman Allah karena ikut melecehkan Israel dalam penderitaannya. Yehezkiel berkali-kali mengatakan bahwa Allah akan melawan Sidon dan memusnahkannya. Sebaliknya, kepada Israel, Allah menjanjikan pengharapan dan pemulihan. Apa alasan utama Allah menghukum Sidon? Pada ayat 22-24, berulang kali Allah menyatakan bahwa penghukumannya atas Sidon adalah supaya Sidon mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tujuan itu yang pertama, melalui penghukuman, kemuliaan Allah menjadi nyata. Kedua, melalui penghukuman, kedaulatan Allah ditegakkan. Ketiga, melalui penghukuman Allah menyatakan keadilannya. Melalui penghukuman itu, proses pemulihan terjadi. Walaupun terkesan Allah itu kejam dan menghukum anak-anaknya, bangsa-bangsa yang Ia ciptakan, namun penghukuman yang Allah lakukan adalah supaya umat-Nya mengenal siapa Allah dan kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita merasa datangnya berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup kita anggap sebagai hukuman dari Tuhan. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita mengatakan ini hukuman dari Tuhan.
kita mulai putus asa menghadapi banyaknya berbagai persoalan. Dan kita menjadi lemah karena kita anggap ini sebagai hukuman dari Tuhan. Jika ada yang mengalami beban berat, sakit penyakit, masalah yang datang silih berganti, kita menerimanya sebagai hukuman dan mengatakan Tuhan tidak adil. Padahal yang sebaliknya terjadi adalah di balik hukuman itu ada tujuan yang mulia dari Allah, yaitu supaya kita tidak semakin tersesat. Kita belajar mawas diri dan mengakui kedaulatan Tuhan di atas hidup kita. Karena itu terimalah dan jalanilah hidup ini dengan sabar dan ikhlas, walaupun terasa berat. Tuhan tidak akan menghentikan hukuman-Nya sebelum kita sadar dan bertobat. Satu hal yang perlu kita ingat, Bapak Ibu, di balik hukuman Allah selalu ada proses pemulihan hidup ke arah yang lebih baik. Apapun bentuk hukuman yang kita sebut sebagai hukuman, tetap memiliki tujuan yang baik, yaitu mengarahkan hidup kita pada pemulihan. Dari penghukuman menuju pemulihan, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Seberat apapun Tuhan, persoalan dan beban hidup kami percaya di balik semua itu ada rancangan Tuhan yang terbaik. Sekalipun kami menganggapnya sebagai hukuman, kami percaya selalu ada pemulihan di balik penghukuman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu. Amin.